Assalamualaikum sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Hari ini Momi mau ngajak kalian untuk belajar tema 8 subtema 1 manusia dan lingkungan, khusus untuk topik materi siklus hidrologi. Sudah siap semuanya? Ayo kita mulai. Air adalah salah satu senyawa yang sangat berguna bagi manusia. Air memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan. Sebagai contoh, air digunakan untuk minum, untuk memasak, dan juga untuk mandi. Untungnya, air termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan air. Faktanya, 3/4 bagian bumi adalah air. Ini berarti ada 336 juta mil kubik air, di mana 96,5% berada di samudra. Bila ada pertanyaan, mengapa air selalu tersedia di bumi? Ini karena adanya siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah dan mengalir kembali ke laut. Lalu, bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Pada awalnya, air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi untuk memisahkan diri. Selain air laut, air pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Air yang terdapat pada tumbuhan berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan hingga sampai ke permukaan daun, lalu menguap ke atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada laut dan tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini disebut evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah, lalu berubah menjadi titik-titik air dan berkumpul hingga menjadi awan. Dan kemudian awan tersebut berubah wujud menjadi uap air yang menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke bumi, yang dikenal dengan hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika proses ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi atau pegunungan dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Selanjutnya, air yang dihasilkan dari proses presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di atas permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut infiltrasi. Infiltrasi adalah gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah pada lapisan tanah yang paling atas. Proses infiltrasi dapat menyediakan air untuk pertumbuhan tanaman dan persediaan air secara alami. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff. Runoff adalah proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai dan selokan. Umumnya,
Runoff terjadi karena air yang tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir dari permukaan tanah akan kembali ke laut, dan proses ini terjadi secara berulang. Itulah mengapa air selalu tersedia di bumi. Tapi sahabat cerdas, ternyata ada loh aktivitas manusia yang dapat mengganggu berlangsungnya siklus air. Aktivitas itu diantaranya penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, pembangunan, pembuatan irigasi, pencemaran udara, dan pembuangan sampah tidak pada tempatnya, seperti di saluran perairan. Semua kegiatan itu, sahabat cerdas, dapat meningkatkan suhu permukaan bumi dan suhu perairan bumi sehingga laju evaporasi menjadi tidak terkendali. Bila laju evaporasi semakin meningkat, maka proses pembentukan awan pun akan lebih cepat, sehingga proses presipitasi semakin meningkat. Mengapa ini terjadi? Karena semakin minimnya pemohonan di bumi dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida. Ditambah lagi, banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan dari pencemaran udara tersebut akan menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida dapat menjebak panas matahari yang dipantulkan bumi, sehingga temperatur bumi dan atmosfer semakin meningkat. Selanjutnya, ketika presipitasi sampai ke permukaan tanah, maka terjadilah runoff. Sahabat cerdas, karena adanya pembangunan dengan penebangan pohon dan penutupan tanah atau lahan, serta pembuatan irigasi, laju runoff semakin meningkat, sehingga banyak air yang terbuang ke perairan. Dan banyaknya kegiatan pembangunan tersebut tentulah dapat menghambat laju infiltrasi. Menghambatnya infiltrasi ini membuat kelangkaan persediaan air bersih alami dalam tanah yang biasa digunakan untuk kebutuhan manusia, dan air yang tertampung menjadi lebih banyak dibandingkan air yang terserap ke dalam tanah. Selain itu, aktivitas manusia yang membuang sampah, baik itu limbah rumah tangga ataupun limbah industri ke aliran sungai, membuat air yang tertampung semakin banyak. Hal ini, sahabat cerdas, tentunya akan dapat menimbulkan bencana, seperti bencana banjir. Pasti sahabat cerdas tidak inginkan jika keberlangsungan siklus hidrologi semakin terhambat, atau bahkan sampai menimbulkan bencana bagi manusia. Akan tetapi sahabat cerdas, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar itu tidak terjadi. Misalnya mengurangi kendaraan bermotor dan beralih ke kendaraan umum, melakukan kegiatan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, dan membuat lubang biopori di halaman rumah. Sahabat cerdas, demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus semangat dalam belajar ya. Terima kasih.